Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ibu, berjumpa kembali di video pembelajaran tematik di kelas 6. Kali ini kita akan belajar tema 6, menuju masyarakat sejahtera. Subtema 2, membangun masyarakat sejahtera, pembelajaran yang ketiga dan keempat. Ayo simak videonya sampai selesai. Siti, Dayu, dan teman-teman lainnya menjadi generasi penerus bangsa yang pandai, cerdas, dan mempunyai jiwa yang baik. Mereka selalu mengikuti kegiatan yang dilaksanakan di sekolah dengan semangat. Jika saat berkegiatan ada sesuatu yang kurang jelas, Siti dan teman-teman selalu berani bertanya kepada guru. Guru pun selalu menjelaskan dengan senang hati saat ada pertanyaan dari Siti dan teman-temannya. Siti dan teman-temannya telah mendapatkan hak sebagai warga negara Indonesia, yaitu hak memperoleh pendidikan dan pengajaran. Siti dan teman-temannya menjadi generasi yang pandai dan cerdas. Itulah salah satu manfaat pemenuhan hak warga negara. Masih banyak manfaat pemenuhan hak warga negara Indonesia lainnya. Apa sajakah itu? Ayo anak-anak, mari kita baca teks berikut. Manfaat pemenuhan hak sebagai warga negara Indonesia. Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban hendaknya dilakukan secara seimbang. Artinya, dalam melaksanakan hak, tidak lupa juga melaksanakan kewajiban sebagai warga negara. Bahkan kewajiban hendaknya dilakukan terlebih dahulu daripada hak. Banyak manfaat yang dapat dirasakan warga negara Indonesia atas terpenuhinya hak yang dimiliki. Salah satu contoh manfaat yang diperoleh dari pemenuhan hak atas pendidikan dan pengajaran yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan salah satu tujuan nasional bangsa Indonesia yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea keempat. Manfaat lain bisa dipahami berdasarkan pemenuhan hak warga negara. Contohnya, manfaat atas pemenuhan hak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pemenuhan hak ini sangat bermanfaat bagi peningkatan perekonomian warga negara Indonesia dan mengurangi jumlah pengangguran. Adapun pemenuhan hak atas perlindungan hukum jelas akan bermanfaat bagi terwujudnya keamanan, keadilan, dan keteraturan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dengan demikian, akan tercipta kehidupan yang harmonis antar warga negara Indonesia dan antar warga negara dengan pemerintah. Untuk pemenuhan hak atas perolehan fasilitas pelayanan kesehatan sangat bermanfaat dalam menciptakan kesejahteraan umum. Masyarakat yang sehat dapat menjalankan segala kegiatan untuk pemenuhan kebutuhan hidup, sehingga tercipta kesejahteraan umum. Menciptakan kesejahteraan umum ini juga merupakan salah satu tujuan nasional Indonesia. Nah, anak-anak, teks yang baru kita baca tadi termasuk teks non-fiksi yang terdiri atas 5 paragraf. Coba kalian baca kembali teks tersebut. Selanjutnya kerjakan perintah berikut. Tuliskan kalimat utama pada setiap paragraf. Tuliskan gagasan utama. Kemudian tuliskan gagasan utama dari teks non-fiksi berdasarkan gagasan utama setiap paragraf. Terakhir, tuliskan hasilnya dalam bentuk tabel seperti contoh berikut. Kalian tulis di buku latihan ya. Masih banyak manfaat atas terpenuhinya hak-hak warga negara Indonesia. Kalian bisa mengidentifikasinya melalui berbagai bentuk pemenuhan hak-hak warga negara Indonesia. Pada dasarnya, pemenuhan hak-hak warga negara Indonesia berkaitan erat dengan upaya pemerintah dalam mencapai tujuan nasional. Oleh karena itu, lakukan hak-hakmu sebagai warga negara secara seimbang. Dengan demikian, kamu telah ikut serta mewujudkan tujuan nasional. Pemenuhan hak-hak warga negara Indonesia sebagai upaya pencapaian tujuan nasional juga menjadi cara ampuh untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Mengapa demikian? Ayo kita baca teks
mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Setiap warga negara Indonesia memiliki hak yang sama tanpa kecuali. Persamaan hak antar warga negara ini dijunjung tinggi untuk menghindari berbagai kecemburuan sosial yang dapat memicu berbagai permasalahan di kemudian hari. Dengan dilaksanakannya hak-hak warga negara, diharapkan tidak terjadi perpecahan antar warga negara. Menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan upaya mempertahankan kemerdekaan. Banyak cara lain yang dapat kalian lakukan untuk mempertahankan kemerdekaan. Contohnya, melestarikan budaya daerah, berkompetisi dalam meraih prestasi, menggunakan produk buatan dalam negeri, kemudian menghormati antar sesama, serta menaati peraturan yang berlaku. Menjaga kemerdekaan Indonesia harga mati dan tidak bisa ditawar. Semua warga negara Indonesia berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh, merupakan slogan yang tepat untuk kita bersatu padu menjaga keutuhan dan kemerdekaan negara Republik Indonesia. Nah, informasi yang dapat kita peroleh setelah membaca teks tersebut adalah cara mempertahankan kemerdekaan negara Indonesia. Yang pertama, dengan melestarikan budaya daerah, menggunakan produk buatan dalam negeri, menghormati perbedaan atau toleransi, berkompetisi dalam meraih prestasi, dan menaati peraturan yang berlaku. Anak-anak, Udin mempunyai kakak sepupu laki-laki bernama Arif. Mereka sering bermain bersama. Wajah Udin dan Arif mirip bak pinang dibelah dua. Hanya ada beberapa perbedaan di antara mereka. Dari segi umur, Udin 3 tahun lebih muda daripada Arif. Kumis Udin belum tumbuh, sedangkan kumis Arif mulai tumbuh tipis. Suara Arif lebih besar daripada suara Udin. Jakun Arif juga sudah tampak besar. Itulah perbedaan Udin yang masih anak-anak dan Arif yang sudah masuk masa pubertas. Nah, apa perbedaan masa anak-anak dengan masa puber anak-anak? Arif main ke rumah Udin. Mereka berbincang tentang banyak hal, mulai dari pelajaran di sekolah sampai acara televisi yang sedang mereka tonton. Mereka tampak seperti kakak adik yang hidup rukun. Melihat ciri fisik Udin dan Arif, tampak perbedaan antara masa anak-anak dan masa pubertas. Sudahkah kalian masuk masa pubertas? Masa pubertas dapat dibedakan dengan masa anak-anak. Untuk mengetahui kamu saat ini sudah memasuki masa pubertas atau masih anak-anak, dapat kamu lakukan dengan menjawab secara jujur pertanyaan-pertanyaan dalam tabel berikut. Isi tabel dengan tanda centang pada kolom yang tersedia. Untuk kolom kesimpulan, isi berdasarkan jawaban atas 5 pertanyaan yang tersedia. Jika jawaban lebih banyak pada kolom sudah, berarti kesimpulannya kamu sudah memasuki masa pubertas. Sebaliknya, jika jawaban lebih banyak pada kolom belum, berarti kamu masih anak-anak. Kolom ini diisi oleh anak laki-laki dan kolom ini diisi oleh anak perempuan. Arif dan Udin terkesima menonton sebuah tarian di televisi. Mereka tertarik dengan gerakan penari. Penari kelana topeng memakai topeng. Meskipun wajah ditutupi topeng, penari tetap lincah bergerak. Tari kelana topeng merupakan bentuk karya tari tunggal. Tari ini berasal dari daerah istimewa Yogyakarta. Tari kelana topeng pada umumnya ditarikan oleh penari putra. Tema yang menjadi sumber tarian ini mengambil dari cerita Panji. Cerita itu tentang Raja Kelana Sewandana yang sedang jatuh cinta. Penari saat pertunjukan tari kelana topeng menggunakan busana, diantaranya celana, kain, sabuk, selendang, penutup kepala, hiasan dada, hiasan tangan, dan hiasan kaki. Tari kelana topeng ditarikan kurang lebih selama 15 menit. Penari menggunakan topeng selama menarikan tari kelana topeng.
Pemakaian topeng oleh penari secara terus-menerus selama menarikan tarian ini sehingga membuat kagum para penonton. Penari tetap bersemangat dan lincah dalam bergerak meskipun memakai topeng. Informasi apakah yang kalian peroleh setelah membaca teks non-fiksi berjudul Tari Kelana Topeng, anak-anak? Informasi yang kita peroleh yaitu asal dari tari kelana topeng, kemudian properti ataupun busana yang digunakan oleh penari tari kelana topeng. Tarian daerah merupakan akar budaya nasional. Oleh karena itu, kita berhak dan wajib melestarikan tarian daerah dengan cara mempelajarinya tanpa membedakan asal daerah setiap tarian. Melestarikan tarian daerah berarti melestarikan budaya nasional. Anak-anak, sampai di sini pembelajaran kita hari ini ya. Tetap semangat belajar di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.